Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai anak-anak kita yang pendek. Artinya ukuran tingginya di bawah normal. Ketahuilah bahwa ada kondisi-kondisi yang anak tingginya di bawah normal itu bisa diperbaiki waktu dia kecil. Sehingga nanti waktu dia dewasa, dia akan mempunyai tinggi yang normal. Kita akan bahas bersama pakarnya, Dr. Siska Mayasari Lubis, MCAT, SPAK. Assalamualaikum, Dr. Siska. Waalaikumsalam, Prof. Sehat, Prof? Ya, alhamdulillah sehat ya. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tinggi ya dari anak-anak kita. Tentu semua kita ingin anak-anak kita ini kan tingginya normal ya gitu ya. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan memang tinggi badan itu lebih dari rata-rata sebaiknya. Nah, ini kan ada upaya-upaya ya, walaupun memang dia cenderung pendek ya, tetapi ada upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua supaya nanti kalau udah dewasanya bisa tinggi. Ini yang kondisi anak yang bagaimana yang bisa dilakukan upaya seperti itu, Dr. Siska? Iya, terima kasih, Prof. Jadi kalau kita bicara tentang anak pendek, kita mesti lihat dulu anak ini pendeknya adalah pendek yang normal atau varian normal atau pendek yang tidak normal, Prof. Yeah. Terus muncul pertanyaan pendek yang normal itu seperti apa gitu ya, Prof. Nah, jadi kalau kita lihat anak pendek, kita mesti lihat dulu kecepatan tumbuhnya, Prof. Kalau kecepatan pertumbuhannya normal, maka ini kita masukkan ke dalam anak pendek yang varian normal. Apa saja pendek varian normal? Pertama adalah yang familial short stature, Prof. Jadi perawakan pendeknya karena orang tuanya pendek. Nah, itu yang pendek varian normal. Yang berikutnya adalah pendek yang tidak normal, Prof. Jadi pendek tidak normal ini, kalau kita evaluasi anak pendek dengan kecepatan pertumbuhannya tidak normal, Prof. Kalau untuk anak rata-rata kecepatan pertumbuhannya per tahun adalah 5-7 cm per tahun. Tapi kalau misalnya kecepatan tumbuhnya per tahun tidak bisa mencapai 5 cm per tahun, maka itu tidak normal, Prof. Ya. Jadi, perawakan pendek yang tidak normal ini bisa disebabkan oleh satu masalah gizi, Prof. Malnutrisi. Bisa karena kekurangan hormon, Prof. Bisa karena kekurangan hormon pertumbuhan, bisa karena kekurangan hormon tiroid. Bisa juga terjadi akibat adanya kelainan pada tulang, Prof. Nah, ini bisa mengakibatkan anak menjadi pendek, Prof. Nah, pendek seperti apa nih yang bisa kita intervensi? Nah, jadi mungkin pesan buat orang tua, kalau kita dapati anak kita pendek, sebenarnya screeningnya mudah sekali, Prof. Orang tua bisa membandingkan pertumbuhan anaknya dengan teman sebayanya, Prof. Kalau dengan teman sebayanya dia lebih pendek, berarti kan anak kita pendek, Prof. Atau misalnya adiknya bahkan lebih tinggi dari abangnya. Berarti ini abangnya pendek kan? Nah, ini adalah screening yang sangat mudah dikerjakan oleh orang tua, yang bisa diperhatikan orang tua pada anaknya. Kalau dapati keadaan seperti ini, sebenarnya jangan nunggu. Jangan menunggu, tapi segeralah dicari tahu kenapa anaknya pendek. Dievaluasi kenapa pendeknya, dicari tahu kenapa, sambil kalau misalnya pendeknya karena kekurangan hormon pertumbuhan, ini bisa ditata laksana sejak dini, Prof. Kalau sejak dini diberikan terapi, maka insya Allah tinggi akhirnya, tinggi dewasanya ini akan normal, Prof. Bisa normal ya. Bisa normal. Misalnya pendeknya karena kekurangan hormon tiroid, Prof. Dengan pemberian hormon tiroid, maka anaknya bisa tumbuh kejar, Prof. Kita harapkan tinggi badan akhirnya juga bisa normal. Demikian, Prof. Iya, baik. Lalu sampai umur berapakah maksimal ya? Artinya kita bisa intervensi sehingga masih bisa berefek untuk bisa tinggi normal. Ya, Prof. Jadi sebenarnya paling baik itu tata laksana adalah sebelum usia pubertas, Prof. Paling bagus, Prof. Jadi semakin dini orang tua menyadari anaknya pendek, semakin cepat anak-anak ini dievaluasi pendeknya kenapa, dapat penyebab pendeknya apa,
terapi diberikan dini, maka hasilnya akan lebih baik, Prof. Iya. Nah, nanti setelah kita diagnosis pendek dengan pengukuran tinggi badan, lalu kita plot di kurva pertumbuhan, anak memang pendek, Prof. Lalu kita akan lakukan pemeriksaan usia tulang, Prof. Oke. Pemeriksaan usia tulang ini penting untuk melihat usia tulang si anak. Apakah usia tulangnya sama dengan umurnya? Apakah usia tulangnya terlambat dari usianya? Jadi penting lakukan usia tulang, Prof. Satu lagi, pentingnya dari usia tulang lagi, kita bisa lihat udah berapa persen tulangnya menutup, Prof. Jadi kalau bisa terlambat diagnosis, misalnya nih udah usia pubertas ya, Prof, ya, misalnya pas datang ke dokter udah usia 15 tahun, 16 tahun, terus kita lihat tulangnya sudah hampir menutup, misalnya sudah 95% tulangnya menutup, maka ini kan sayang, Prof. Ini terlambat. Iya, tidak bisa dioptimalkan lagi pertumbuhannya, Prof. Jadi penting sekali untuk deteksi dini atau screening ya, misalnya dari orang tua terhadap anaknya, Prof, terhadap pertumbuhan anaknya. Jadi kalau misalnya ke dokter anak berobat atau imunisasi, jangan hanya berat badan aja yang diukur, tapi tinggi badan juga wajib diukur, termasuk lingkar kepala juga ya, Prof, sebenarnya dalam bagian dari pemeriksaan antropometri rutin. Diukur pun bukan cuma diukur saja, tapi mesti diplot di kurva. Karena kalau diukur tidak diplot, kita nggak tahu anak kita ini masuk kategori pendek atau normal. Nah, jadi itu yang bisa dikerjakan orang tua sebenarnya, Prof, untuk screening sejak awal pendek pada anak. Iya, berarti sebelum pubertas masih ada ya harapan, masih kita perbaiki. Tapi tentu makin dini kita tahu makin bagus, jadi tentu hasilnya juga akan lebih bagus ya, sehingga mencapai tinggi yang kita inginkan, yang optimal lah gitu, yang normal lah gitu kira-kira, Dr. Siska ya. Benar, Prof. Iya, Prof. Iya, baik. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak kita supaya dia tumbuh dengan normal sehingga dia bisa berkarya ya sesuai dengan apa yang dia inginkan nanti kalau sudah dewasa. Ya Allah, Prof. Ya, terima kasih Dr. Siska. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof.